Tuhan sumber hidup kita. Hari ini kita harus belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Di balik keberhasilan kita, ternyata ada Tuhan di balik semua itu. Di balik pintu-pintu yang terbuka, ada Tuhan sebagai sumber yang membuka pintu itu. Apabila saudara bekerja, maka sumbernya adalah Tuhan, tetapi Tuhan memakai perusahaan atau pimpinan saudara untuk memberkati saudara. Jadi ingat, sumbernya adalah dari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 36 ayat 10, kita baca, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Yang artinya di dalam Tuhan ada sumber hayat, sumber hidup berasal dari Tuhan. Suatu waktu Petrus tidak ada uang untuk membayar pajak, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk mengambil ikan, mengambil koin emas dari mulutnya. Sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana ikan itu di tengah lautan, tapi satu ekor ikan menggigit satu koin emas, dan koin emas itu disediakan untuk Petrus membayar pajak. Bersyukur atas apa yang ada sekarang, tetapi mata kita harus senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tuhan sumber hidup kita di tengah-tengah krisis saat ini. Tuhan menjadi sumber hidup kita. Saya ingat pada waktu tahun 97, ibu saya ditinggal oleh ayah saya karena meninggal. Ayah meninggal, maka ibu saya mengalami satu masa di mana stres karena ditinggal oleh suaminya. Tetapi setelah melewati masa-masa itu, ibu saya memberikan kesaksian bahwa selama 23 tahun menikah dengan ayah saya, ibu saya berjalan-jalan ke luar negeri hanya 6 kali. Tetapi waktu mama saya melihat tahun 97 sampai tahun 2000, maka mama saya dalam waktu 2 tahun setengah, Tuhan membawa mama saya 12 kali ke luar negeri. Jauh lebih banyak daripada selama 23 tahun bersama ayah saya. Ibu saya menyadari bahwa ternyata sumber hayat kita adalah dari Tuhan. Jadi jangan khawatir di tengah krisis saat ini, sumber hidup kita adalah dari Tuhan. Kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang istri dari para nabi mengadukan kepada Elisa, hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 anakku menjadi budaknya. Ada seorang janda, suaminya adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan, dan dia sedih karena tidak tahu bagaimana meneruskan penghasilan kehidupannya. Dia berhutang untuk kehidupannya. Sumbernya habis, suaminya habis. Maka istri daripada nabi itu mengadukan kepada Elisa, dan Elisa menanyakan satu hal, apa yang dapat kuperbuat kepadamu? Lalu janda itu berkata di ayat kedua, hamba hanya memiliki sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Lalu ayat 3 berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak dalam bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, lalu pergilah perempuan itu dan mencari bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, dan dia menyiapkannya ke dalam rumah. Setelah sampai ke dalam rumah, maka dia menuangkan buli-buli kecil minyak yang ada padanya, dan ternyata minyak itu mengalir, tidak berhenti, mengisi semua tempayan-tempayan buli-buli lain yang dia pinjam. Mengalir terus, saudara tahu, karena sumbernya dari Tuhan, tidak akan berhenti mengalir. Saat Anda mendengarkan firman ini, kami berdoa, biarlah mengalir berkat kesehatan kepada setiap yang mendengarkan. Mengalir, sumbernya bukan dokter, ternyata sumbernya dari Tuhan. Yang mengatur hidup dan mati kita adalah Tuhan. Buat saudara yang saat ini hilang pekerjaan, mengalirlah berkat secara keuangan bagimu dan keluargamu, bagimu dan anak-anakmu. Sumbernya adalah dari Tuhan. Mengalir berkat rumah tangga bagi saudara saat ini, mengalir dan mengalir. Kemudian ayat 7, pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah,
Dikatakan, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saya suka akan bagian ini, dikatakan bayar hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Tuhan sumber itu kalau menolong pasti lebih daripada negatif atau minus kita. Apapun yang lubang dari hidupmu, apapun yang minus dari hidupmu, maka Tuhan bisa menggantikannya menjadi positif dan lebih. Saya mengingat satu waktu di gereja, pada waktu itu terjadi lampu mati, di mana banyak yang mengalami kesusahan karena lampu mati. Gereja kami juga lampu mati di saat ibadah, dan karena kami tidak memiliki genset, maka kami tetap beribadah, dan juga perjamuan kudus dilangsungkan seperti biasa di tengah gelap. Mungkin ada beberapa yang pakai lampu dari handphone, itu cukup. Tapi 2 hari kemudian tiba-tiba ada orang dari jauh yang tiba-tiba menelpon kami dan berkata, "Bapak, Tuhan menyuruh kami dari hari Minggu untuk menanyakan genset bagi gereja." Lalu kami berkata, "Oh, kami hanya perlu genset kecil saja." Tetapi orang ini memaksa dan mengirimkan genset untuk seluruh gedung. Kami di gereja di Jakarta Timur kaget, dan kami tahu dan kami sadar bahwa ternyata sumbernya adalah dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, meskipun merasakan bingung akan kehidupan, percayalah sumbernya itu ternyata dari Tuhan. Kita lihat Yohanes 21 ayat 3. Ada satu waktu di mana Petrus menangkap ikan. Di saat itu di mana dia mencari ikan semalam-malaman dan hatinya galau karena Tuhan Yesus saat itu sudah mati dan belum menampakkan diri lagi. Nah, pada waktu itu dia mencari ikan semalam-malaman, dan tiba-tiba ada suara dari pantai berkata, "Apakah ada lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Dan Petrus menarik ikan dari jalannya pada waktu pagi hari. Saudara tahu, memancing di pagi hari itu sama seperti orang yang melakukan sesuatu yang berlawanan. Orang di skala krisis, Tuhan berkata, "Ayo buka toko." Kita buka, maka Tuhan memberkati. Ayo lakukan ini di tengah keadaan yang bertentangan. Kadang-kadang perintah Tuhan itu sungguh ajaib. Lalu Petrus pun lompat ke atas air dan bertemu dengan Yesus. Dan yang ajaibnya, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus sudah siapkan roti bakar dan ikan bakar ready di pantai. Jadi di situ kita belajar satu hal, bahwa sumber hidup kita, sumber rezeki bagi engkau yang sudah semalam-malaman mencari rezeki dan tidak dapat, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan akui Dia sebagai sumber kita. Ternyata Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Petrus menyadari itu. Yang kedua, kita belajar dari ayat ini bahwa Petrus dan murid-murid ingin memberikan Yesus makan. Karena itu mereka mencoba menjala ikan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus sudah menyediakan ikan bakar dan roti dan arang yang sangat lezat bagi murid-muridnya. Yang artinya, apabila kita ingin memberi buat Tuhan dengan hati yang tulus, tahukah saudara, di ujung sana Tuhan juga sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita semua. Tidak akan ada yang hilang saat kita melakukannya buat Tuhan. Banyak orang berkata, "Wah Pak, saya melihat hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan sana tidak bisa dipercaya." Saudara, apabila saudara ingin memberi kepada Tuhan, beri kepada Tuhan, hatimu kepada Tuhan, bukan lihat orangnya. Dengan tulus engkau memberi, engkau diberkati. Engkaulah sumber kekuatan